Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru kita, pengurus Masjid Jami', masjid apa namanya? Jami' aja. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh besi, hadirin hadirat yang berhadir malam ini, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi waktu saya masuk ke dalam tadi disambut di mana-mana, kalau saya masuk tuh disambut dengan Tola'al Badar, tapi di masjid, contoh aja gitu. Tapi di Masjid Jami' ini lain. Pas saya masuk, Atuna tufuli, saya mencari di mana lah orang yang nyanyi ini. Rupanya di sini. Kadang di tempat lain, kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, suara macam hebat. Pas kita masuk, kita cari orangnya, rupanya flash disk. Tapi di Masjid Jami' itu tadi memang suara kalian itu. Kusangka lip sync. Luar biasa, orangnya kecil tapi suaranya luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi di masjid itu kalau bisa jangan tepuk tangan. Jadi kalau nanti ada ustadz berpantun atau apa, langsung Allahu Akbar. Kalau nanti ada yang tepuk tangan sebelum dia tarik tangannya, Allahu Akbar. Bisa? Ini Masjid Jami' ini, apa kata Pak Ketua Masjid tadi? Masjid ini Pak Ustadz baru saja selesai, yang awalnya di depan pindah ke belakang, dan ini baru belum diresmikan. Saya tidak ikut membebaskan tanahnya, tak ikut gotong royong, tidak ikut membangun berkeringat. Tiba-tiba pas meresmikan tanda tangan saya prasasti. Itulah yang mengkhawatirkan saya ini sekarang. Yang saya khawatirkan nanti pas dipanggil di surga, yang mewakafkan tanah masuk surga, yang memberikan bangunan semen masuk surga. Pas giliran saya, kata malaikat, kau tanda tangan aja katanya. Saya seringkali masyarakat ini memberikan penghormatan. Berikut ini pemencetan tombol peresmian rumah tahfiz Quran secara seremonial, pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Satu sisi saya bangga karena itu penghormatan, tapi di sisi lain ada cemas dalam hati saya. Jangan-jangan nanti dipanggil malaikat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Tapi kan tak mungkin orang baik-baik ini membiarkan saya begitu. Jadi sebetulnya kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Banyak amal kita ini yang riak, sum'ah, rusak. Kita masuk surga karena doa orang-orang soleh, bukan somat. Ini masjid ini, itu bahasa Pak Ketua aja itu, bahasa rendah hati tawaduknya. Kata dia, jauh dari kesempurnaan
Padahal masjid ini dari atas sampai ke bawah, saya mengatakan sempurna masjid ini, luar biasa. Memandang kita ke atas, tengoklah cantiknya kaligrafi Allah. Di sampingnya itu qul huwallahu ahad Allahus somad, nama saya. Di bawah nama saya, di atas nama saya. Padahal saya tak ada ikut membangun. Lampunya dipasang cantik. Cuman bagi perempuan kalau sholat sini agak bahaya bagi bapak-bapak. Balik dia minta belikan dia macam ini di rumah. Tapi bapak kan bisa punya alasan, itu rumah Allah dek, ini rumah kita. Jadi lampunya bagus, lampu templok aja kata dia. Kaligrafinya cantik, masya Allah. Il awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika anak-anak muda bersembunyi ke dalam gua. Cerita tentang ashabul faqalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka rahmatan, rahmat untuk kami, wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah bagi kami petunjukmu yang lurus. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iyalah, kami udah lama sembahyang sini, tak tahu kami itu bacaannya. Di tempat lain kadang kaligrafi itu ada, tapi terjemahannya tak ada, sehingga masyarakat waktu nengok kaligrafi katanya apa? Entah apa istilah. Nah, itu ada terjemahannya di bawah. Saya anjurkan masjid-masjid yang sudah ada kaligrafi, tirulah kaligrafi Masjid Jami. Ada dijelaskan surat Al-Kahfi ditulis tahun 1443, sekarang sudah 1445. Berarti sudah 2 tahun juga masjid ini. Cantik kaligrafinya, semuanya ada. Ini pula kayu-kayu jati, AC-nya lagi. Hidup AC-nya nih kan. Ustaz nih mau ngejek aja. AC-nya udah cukup, udah. Coba lah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini panas ini karena jumlah kita ini udah tak sesuai lagi. Ini kan kalau menurut sholat ini sujudnya di belakang kawan kita ini. Ini macam susunan sop di Taman Raudhah Madinah ini. Nah, jadi aslinya ini 2 kali lipat kita ini udah padatnya ini. Nah, jadi sebetulnya kalau jamaah hadir biasa, hidup semua AC ini, beku kita keluar ini. Macam di dalam freezer. Nah, ini udah luar biasa. Begitu juga tentang satir. Nah, ini satir penting. Satir ini pembatas laki-laki perempuan. Memang beginilah tingginya. Tingginya itu memang begitu, tertutup 2 meter. Karena di beberapa masjid dipasang orang tulang macam net takraw. Ini ya, yang sembahyang di belakang anak-anak gadis. Nampaklah muka dia, sehingga yang sok belakang anak-anak muda itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Amin, kata. Kalau begini mana nampak muka orang kan? Tapi waktu pengajian dibuka. Di belakang khusus untuk perempuan disediakan pula ada kaca cermin. Ini penting. Karena mungkin ada musafir dari pinggir jalan masuk dia sholat, kadang-kadang kan entah tersapu make up entah apa. Orang senyum, kita senyum, rupanya alis sudah turun ke bawah. Nah, itu perlu kaca itu. Habis dia mau wudhu ditengok, oh udah lepas. Karena ada itu video yang orang pesta waktu anaknya sungkem ke ibunya. Dosaku begitu banyak, mak, jadi peluknya. Semua orang ketahui, rupanya lepas tuh. Nah, itu pentingnya. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa tidak, Bu? Bukan aku mengada-ngada. Itu posisi jam itu udah tepat. Jam dinding masjid memang di situ letaknya.
Karena beberapa masjid diletakkan pula jam di sini, khotib di sini. Cuma ada yang mau nengok jam? Jamaah yang dimuliakan Allah. Memang di situ udah pas. Maka ditulis di atas mimbar ini, khutbah Jumat jangan lebih 20 menit. Ini khotib kadang udah tahu di pusat kota, orang mau masuk kantor, orang mau kerja, mau jaga toko, dibantai khutbah 40 menit. Di akhir khutbah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Tak tahu orang udah gatal semua kepala orang. Yang kucakapkan ini betul apa tak betul? Saya ini cerita tentang fakta semua. Ini di dinding mesti ditulis, dilarang merokok. Ini kadang Maulid Nabi Surameran, orang di mana-mana dibagikan kue, snack. Ini ndak asbah. Kalau mau merokok ahli hisab di luar, karena kalau di dalam itu baunya kemana-mana, dan tidak semua orang suka dengan bau tembakau. Kita mau di masjid ini harum, wangi, semerbak, makanya jangan tidur di dalam masjid, apalagi telungkup. Pas posisi mulut di tempat sujud imam. Imamnya pula besok khusyuk, sujudnya lama khusyuk, makmumnya busuk. Menahan nafas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini penting, karena karpet ini ku tengok baru ini ya, baru. Mohon maaf Pak pengurus, ini udah lunas karpet nih kan? Soalnya di beberapa masjid pernah saya tausiah. Pas saya tausiah, saya tengok saking kan tebalnya karpet itu, hilang jari-jari saya itu, tenggelam. Oh, tak berapa lama datang kertas. Baru 15 menit tausiah, datang kertas. Kita tengok, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih utang gitu. Tapi masjid kita ini Masya Allah, tabarakallah, jam dindingnya mahal, sehingga orang tahu, oh subuh jam 4:54, oh waktu isya, waktu suruh, waktu duha, imsak 4:44, sehingga tanggal pun ada, Jumadil Awal. Begitu gue sebut Jumadil Awal, hilang dia langsung. Ini masjid model. Saya anjurkan pengurus-pengurus masjid yang ada di Medan, yang ada di Sumatera Utara, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Tapanuli Selatan, Tengah Utara, datanglah kalian ke Masjid Jami untuk studi banding kemari. Ini masjid saya rekomendasikan, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula ditulis di situ, dilarang berdering. Ada satu lagi stiker yang kurang, handphone jangan berdering. Udah ada? Aku sebetulnya tahu, cuman ngetes saja. Nampak aku ya itu. Kira-kira orang ini tahu, tidak aku ngetes. Pas dibilang orang itu, oh berarti selalu ke masjid. Kalau pas aku bilang ini kurang, diam semua, ketahuan. Berarti baru malam nih orang ini datang. Atau stiker itu baru dipasang tadi. Ini nampaknya masyarakat di Masjid Jami ini orang kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu di sini orang kaya? Di masjid lain keramik di lantai pun susah. Di Masjid Jami memanjat keramik itu sampai ke dinding. Seandainya ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, atap ini pun di keramik orang ini juga. Begitulah hebatnya. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah, mewakafkan semen, mewakafkan lampu, mewakafkan kubah, mewakafkan plafon, semuanya dibalas Allah kebaikannya. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Saya tak tahu siapa nama yang berwakaf tanah masjid nih, dan tak saya kirimkan ila hadrati fulan bin fulan al-fatihah, tapi otomatis
selama kita iktikaf malam ini, sholat maghrib, sholat isya, pengajian, ustadz guru qari kita baca Quran, pahalanya mengalir kepada mereka semua insya Allah. Ibu punya rumah yang mewah besar, 4 lantai 3 kamar, keramiknya impor dari Itali. Begitu ibu meninggal, rumah itu diisi dengan bini bapak yang baik. Bapak punya rumah megah, mewah, cantik. Begitu bapak meninggal, 4 bulan 10 hari cuman mereka menunggu. Habis itu mereka pun nikah dengan brownies, berondong manis. Satu-satu dah kan. Saya ini adil, kalau kalian satu juga. Jadi rumah mana yang kekal abadi sampai hari kiamat? Yang sampai hari kiamat tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dihibahkan. Dialah Masjid Jami'. Cantik tinderainya, jendelanya, semuanya, apalagi berkaca pula di atas. Ini kami dari bawah menengok ibu-ibu nih, macam menengok ikan arwana. Ini macam ikan sapu-sapu. Jangan kalian macam-macam ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu itulah yang membersihkan akuarium. Buaya pun tak berani makan ikan sapu-sapu. Kalau mau dimakannya, hancur mulut kita nanti katanya. Jadi itu bukan penghinaan. Jangan pula kalian somasi saya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tak bisa membangun satu masjid, jangan sampai tidak bisa semuanya. Kirimkan 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, pembebasan tanah agak 2 meter. Pak Ustadz, masjid udah siap untuk apa lagi? Cari masjid yang sedang pembangunan, sumbangkan, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Mudah-mudahan adik-adik yang anak-anak muda ini nanti jadi orang kaya, pejabat, sukses. Camkan dalam hati, sebelum mati aku mesti membangun masjid untuk ayah dan ibuku insyaallah. Amin. Niatkan dalam hati, kalau aku kaya, kalau aku sukses, jadi bisnismen, jadi pengacara, jadi polisi, jadi tentara, aku akan bangun masjid untuk almarhum ayah dan almarhumah ibuku insyaallah. Amin. Masjid apa itu? Masjid Hajjah Maryam. Oh, nama mak dia. Masjid apa itu? Masjid Hajjah Fatimah. Oh, nama mak dia itu. Itu apa? Masjid Ngatiem. Mak dia. Apa salahnya untuk mengenang almarhumah ibunya kan? Ibu mau tak anak ibu membangunkan masjid atas nama ibu? Kira-kira kalau anak ibu menggendong ibu dari Medan ke Makkah, tawaf, sa'i, ta'allul dan umrah, pergi ke wukuf ke Padang Arafah, melontar jumrah ula wusta Aqabah di Mina, digendongnya balik ke Medan, apakah tertebus sakitnya melahirkan anak? Tidak, kata mereka. Saya memang tak nanya kalian Pak, mana kalian merasakan? Kalian kan datang sekali-sekali aja, tapi jadi. Mereka yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ini masuk Medan kan? Di Medan ini orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang nyawa bertanya, dia ketawa. Di tempat lain acara akad nikah bulan Januari, April lahir. Pas ditanya, ini undangan akikah? Iya. Loh, baru kemarin Januari akadnya. Ini edisi minimalis Pak Ustadz. Rupanya di Medan orang masih mengandung 90 hari. Alhamdulillah. Cemana ceritanya Ustadz Somad bisa datang ke Masjid Jami' ini? Ini panjang riwayatnya.
Saya ke Medan Sumatera Utara ini kan setahun cuma 2 kali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini malam terakhir ini. Besok saya akan pulang ke Batubara, habis itu ke Kisaran besok malam, habis itu langsung pulang jalan darat ke Pekanbaru. Jadi ceritanya saya bisa ke Masjid Jami ini, ada namanya Bang Hairudin. Bang Hairudin ini membawa saya, katanya nanti Ustadz Somad ceramah di masjid. Saya kalau malam tak pernah ceramah di masjid. Sudah 2 malam ini di tanah lapang terus, di stadion, tanah lapang sepak bola. Tadi malam penuh lapangan sepak bola. Entah manusia entah jin lah, penuh pokoknya. Tiba-tiba tadi pas kami lewat di depan, ku tanya, Bang Udin, di mana ya kita ini? Kenapa pula kita ke supermarket, kata saya. Ada Ustaz, masjid di dalam, rupanya Masjid Jami ini. Saya bilang ini udah keluar dari kode etik ini. Kita biasanya ke masjid itu subuh. Kalau malam itu tak pernah kita ke masjid. Rupanya saya mau ditunjukkan ada masjid yang spesial rupanya. Berdiri dulu Bang Hairudin yang membawa saya ke masjid ini. Inilah nama orangnya, Bang Hairudin. Udah nampak? Udah tengok dulu jelas-jelas. Nah, udah nampak? Udah kalian ambil gambarnya. Nanti tak lama ini nampak kalian lah belehonya itu. Duduk Bang Udin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abinillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini tausiah saya yang kelima nih malam. Subuh tadi, duha, habis itu pergi siang, sore, sekarang yang kelima. Sebetulnya suara saya ini sudah habis. Suara saya jelas atau tak jelas? Suara saya bisa jelas itu karena sound sistemnya mantap. Maka saya anjurkan, apa pesan Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustadz Somad, kalau ceramah di mana-mana sampaikan ke pengurus masjid, perbaiki sound system, karena 80% pesan masjid melalui sound system. Ngaji sound system, khutbah sound system, ceramah sound system, imam sound system. Jangan ada model mikrofon sound system ini, walaupun qori internasional tetap juga serak suaranya di situ. Saya ceramah malam ini berapi-api ini karena sound system bagus. Ada kadang tempat kita ceramah asal kompak atau bisa putus-putus. Kita hari ini al-an berbisiklah jamaah. Kenapa gagap puas sekarang? Tapi sound systemnya bagus. Maka saya anjurkan, ini kan banyak pengurus-pengurus masjid yang hadir ini kan. Jangan malu Bapak, tanya teknisinya di mana. Kurang duit, minta kepada jamaah yang kaya-kaya. Apalagi yang udah tua, yang kira-kira malaikat maut udah dekat. Datangi rumahnya. Jangan cerita di masjid aja, ceramah di masjid. Datang ke rumah, jemput bola. Ini sudah kami lakukan. Saya sama kawan-kawan saya bilang, ku kasih kalian waktu hari Jumat, Sabtu, pekan kedua aku di Pekanbaru, tunjukkan mana rumah orang kaya, kita datang. Gak usah lagi menunggu di masjid. Tak zamannya lagi menangguk di pinggir jalan. 2000 perak.
Kita datang ke rumah orang-orang kaya. Maka kami pun datang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nampaknya Bapak kaya sekali, rumahnya besar, mobil mewah. Ini nanti Pak kalau Bapak mati tinggal semua ini Pak. Habis ini semua Pak. Tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar, tinggal yang kekal abadi. Alhamdulillah dapat kamilah tanah wakaf. Betul Pak Ustadz, betul. Kalau gitu kuwakafkanlah tanah ini sama Ustadz ya. Ya, langsung akad sekarang, akad langsung. Aku wakafkan tanah ini 3 hektar kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat yang pembinanya Ustadz Somad Tunai Sah. Allahu Akbar. Waktu acara itu tak boleh. Kalau tuan ke Pangkalan Titi, jangan. Kalau tuan ke Pangkalan Titi, belikan saya sekilo kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya tausiah, di mana-mana kalau saya tausiah, tidak boleh ada label merek air minum, karena berarti kita mengiklankan gratis produk orang. Tapi di Medan ini tidak dicabut oleh panitia. Kenapa? Karena ini produk saudara kita, Aini Kuah. Maka ibu-ibu majelis taklim wirid yasin, bapak-bapak, belilah Aini Kuah, bangkitkan ekonomi umat. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini dapat iklan berapa persen? Tidak ada untuk saya seperak haram, tak ada. Tapi orang Aini Kuah ini menyumbang beras kepada fakir miskin. Saya pernah dibawa ke pabriknya, ini berton-ton, tapi bukan untuk saya. Kalau saya makan beras itu udah gemuk saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerakan belanja ke warung tetangga. Ini kan jamaah kita ada yang punya warung, ada yang punya catering. Anak kita mau nikah, kita teleponlah catering dia. Assalamualaikum. Salam. Ini cateringnya jamaah Masjid Jami. Iya, bisa gratis nggak? Bukan berarti kalau kita satu masjid itu gratis. Itu membunuh usaha orang namanya. Walaupun kita satu masjid, satu jamaah, tujuannya supaya duit itu berputar di antara kita. Itulah makna berjamaah. Bangunannya udah bagus, tapi orangnya ini sekarang banyak antar sesama jamaah masjid tak kenal, tak tahu dia entah siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mayam nampak padi. La salam wala kalam. Kita kalau selesai sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salaman. Mana boleh salaman selesai sholat Pak Ustaz? Salaman selesai sholat sunnah. Kalau belum salaman tadi. Kalau sudah salaman sebelum sholat, habis sholat dia salaman, hukumnya mubah. Kalau sebelum sholat tak ada salaman, selesai sholat dia salaman, apa namanya? Sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, apa namanya? Mubah. Tidak ada yang haram guys. Mana haram? Yang haram itu sedang sholat salaman. Nah juga boleh. Allah. Apa kabar Pak Camat? Tidak boleh. Dijawab pula sama Pak Camat tuh, nggak boleh ngomong gitu. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid bagus, imamnya juga mesti bagus. Saya tak ada menyindir imam, karena saya kan tak sholat maghrib isya di sini tadi. Maka saya tak tahu macam mana bunyi imam kita. Jadi jangan tersinggung dan jangan pula merasa saya sindir menyindir. Saya ini ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Simbah daun nampak buah, to the point, tembak langsung. Saya mau imam kita berkualitas, fit and proper test. Siapa yang akan mengetesnya? Bukan Abdul Somad, karena aku bukan qori.
mintalah ustadz kita, 62 tahun umur beliau. Beliau orang hebat. Saya masih muallimin al-wasliyah SMP tahun 92, beliau sudah ustadz qari. Maka buatkan fit and proper test imam. Jangan sampai imam kita yang zaman dulu juga lagi maju. Kapan lagi mereka istirahat? Kasihlah dia sholat zuhur dan sholat asar. Untuk sholat maghrib, isya, subuh, baca dengan jahar yang jelas. Ini kadang lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, kami kan memuliakan imam, memuliakannya sholat zuhur, sholat asar. Diberi waktu jam mengajar anak-anak kita. Dari maghrib ke isya, jangan ada TV, jangan ada handphone, jangan ada laptop, jangan ada parabola. Bapaknya datang sholat maghrib, mengantar anak, anaknya ngaji di belakang, bapaknya tahsin di depan, ibunya memperbaiki bacaan. Nama programnya Maghrib Mengaji. Berikut ini pemencetan tombol Maghrib Mengaji oleh Bapak Gubernur didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama, disaksikan oleh media pers. Hebat, mulia. Besok tak ada anak-anak mengaji. Saya ini orang kampung, diserahkan emak saya ke guru mengaji. Dari maghrib ke isya, tak ada TV, tak ada apapun. Kita mengaji di masjid, di surau, di langgar, di musola. Itu kenangan masa kecil yang luar biasa. Apakah di masjid jami ada anak mengaji malam? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, hubungi ustadz, minta kirimkan guru mengaji. Guru fisika diangkat jadi PNS, guru kimia diangkat jadi PNS, guru matematika diangkat jadi PNS, guru mengaji dibiarkan macam kerakap tumbuh di batu. Tak usahlah ku teruskan mengejek sakit hati kita. Padahal inilah yang akan membimbing sholat jenazah, membacakan yasin, membacakan talqin, membacakan al-fatihah, membimbing sakratul maut. Kalau mau memuliakan orang tua, muliakan guru mengaji. Setuju? Saya ustadz, tak bisa mengambil APBN, APBD untuk masjid, untuk guru mengaji, tak bisa. Yang bisa mengambil APBD untuk guru mengaji itu bisa dilakukan oleh DPRD ketika sidang paripurna. Wahai bapak-bapak anggota dewan, apakah Anda setuju jika anggaran APBD untuk guru mengaji, penyelenggara jenazah, pondok pesantren? Setuju, kata dia. Cair apa tak cair? Cair. Makanya dalam pesta demokrasi nanti gunakan suara 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Saya yakin dan percaya orang Masjid Jami ini suaranya tak bisa dibeli. Betul? Kenapa tak bisa? Karena mereka mapan, mereka ngaji, mereka kaya. Kalau ada orang di daerah Masjid Jami ini ngasih 100.000, upil tak laku, kata dia. Kalau ada ngasih 500.000, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi aku takut Pak Ustadz. Aku udah disumpahnya Pak Ustadz. Kata dia, awas kalau kau tak milih aku. Kusumpah kau wallahi tallahi billahi. Macam tak ngaji aja, ambil aja. Terus gimana sumpahnya? Puasa 3 hari, selesai. Oh, jadi gitu caranya Pak Ustadz. Iya. Dia mau menipu kita tipu dia duluan. Tapi duit ini kan haram Pak Ustadz. Tahu kalian duit itu haram, antarkanlah ke pesantren, antarkan ke guru mengaji, antarkan ke masjid, antarkan ke pembangunan musola. Kayak mana caranya Pak Ustaz? Ya masukkan aja ke kotak, kasihkan aja. Tak perlu kalian buatkan penyerahan duit haram. Ini acara malam ini bisa terwujud megah meriah hebat ini. Saya dapat bocoran berita. Ini yang mentajanya ini emak-emak ini, betul?
Mengaku mama. Dibisikkan tadi saya, Ustaz Somad, ini acara nih hebat kena emak-emak. Kalau emak-emak sudah ke masjid, insya Allah semuanya berjalan lancar, insya Allah. Amin. Bahkan di beberapa tempat tidak ada berani pengurus iqamat sebelum ada perintah dari belakang. Ada keluar suara dari balik tirai, komat, komat, baru berani orang komat. Tapi masjid kita tidak begitu. Kenapa? Karena ada jamnya. Kalau sudah jam komat, maka siapapun yang lambat tetap komat. Lambat aku tak bisa qobliyah. Masya Allah. Waktu sudah habis. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Jadi ada waktu 20 menit lagi menjawab pertanyaan. Ini kalau ditengok banyak pertanyaan ini mau sampai jam 11 ini baru selesai. Kalau saya berdiri 1 jam lagi tahan Bapak Ibu? Masih kuat? Aku tak kuat. Sallallahu